Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, kehidupan akhir zaman tidak akan lepas dari kisah-kisah yang sangat menakutkan dan menegangkan. Bukan hanya fitnah Dajjal yang akan muncul sebagai tanda-tandanya, akan tetapi banyak peristiwa-peristiwa besar yang sangat menakutkan yang akan terjadi menjelang akhir zaman. Selain fitnah Dajjal, akan muncul pula kejadian besar seperti terjadinya ad-dukhan atau pekat yang akan menutupi dunia ini. Selain itu, akan muncul pula satu kaum yang sangat mengerikan, satu kaum yang sangat kejam, yang bukan hanya akan membantai dan membunuh manusia, tidak peduli iman ataupun kafir, akan tetapi juga akan memakan apapun yang mereka temui, termasuk adalah manusia. Kaum ini adalah kaum yang sangat primitif sekali. Sebenarnya kaum ini adalah merupakan bangsa manusia juga. Siapakah kaum yang super kejam ini? Kaum ini disebut sebagai Ya'juj dan Ma'juj, dua kaum yang sangat primitif sekali. Populasinya sangatlah banyak, bahkan disebutkan perbandingan seandainya Ya'juj Ma'juj itu 1000, maka manusia umumnya seperti kita itu hanyalah 1. Mungkinkah hal seperti itu benar-benar ada? Tentu saja pasti ada, pasti mungkin. Tidak muhal bagi Allah untuk memunculkannya. Mungkin sahabat pernah mengingat di negeri kita di sekitar tahun 98 sampai 2000-2001 muncul dengan tiba-tiba sekawanan belalang yang sangat banyak, sehingga tanaman-tanaman yang dimiliki oleh para petani pada waktu itu menjadi musnah dan hancur oleh ulah para belalang itu hanya dalam hitungan detik. Dan ketika Allah menghendaki, belalang itu pun dengan sendirinya akan hilang. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, begitu juga nantinya ketika Ya'juj Ma'juj ini turun, dibukakan dari penjaranya, maka ia akan turun dengan sangat mengerikan, saking banyaknya, saking mengerikannya. Ya'juj Ma'juj ini memiliki postur tubuh yang beraneka ragam, bermacam-macam. Sebelum kita membahas lebih jauh, terlebih dahulu kita cari tahu sebenarnya siapakah Ya'juj Ma'juj ini. Jadi dikisahkan Ya'juj Ma'juj ini adalah merupakan keturunan daripada Nabi Nuh. Jadi dikisahkan ketika Nabi Nuh hampir wafat, beliau itu mengumpulkan, memanggil seluruh putra-putranya yang ada pada saat itu, seperti Sam, kemudian Ham, dan Yafis. Ketiga putra Nabi Nuh ini dipanggil. Akan tetapi ternyata yang hadir memenuhi panggilan daripada undangan seruan Nabi Nuh itu hanya Sam saja. Sedangkan
Ham dan Yafis tidak mau mendatangi panggilan daripada Nabi Nuh. Karena asbab keengganan Yafis inilah yang pada waktu itu Yafis ini memilih untuk berkumpul bersama istrinya. Ketika mendapatkan panggilan, ia malah memilih berkumpul bersama istrinya dan melakukan senggama bersama istrinya. Karena hal inilah kemudian Yafis ini diberikan sebuah keturunan, seorang anak laki-laki yang bernama Sannah, yang ini nantinya memiliki kelainan yang tidak wajar dibandingkan dengan manusia pada umumnya, karena bentuknya itu melebihi dari wajarnya tubuh manusia. Bahkan dalam kisah lain disebutkan nantinya ia tidak bisa memiliki istri dalam kisah lain, sehingga ketika dia sudah dewasa kemudian ingin menikah, ia meminta dicarikan istri oleh seorang raja penguasa pada waktu itu, dengan mengancam jika tidak bisa mencarikan istri maka seluruh kerajaannya akan dihancurkan olehnya. Karena Sannah ini adalah merupakan orang yang sangat besar, raksasa bisa dikatakan seperti itu. Kemudian akhirnya karena untuk menghindari kerusakan, kemudian dibuatkanlah oleh sang raja mengerahkan seluruh pasukannya, kemudian dibuatkan bukit yang diserupakan seorang manusia, seorang wanita yang kemudian dinikahi oleh raksasa ini, yang pada akhirnya dari hubungan raksasa ini dengan bukit atau gunung yang dibentuk seperti manusia, maka kemudian lahirlah keturunannya yang dikenal dengan Ya'juj Ma'juj. Itu untuk versi yang lain. Jadi banyak versi yang mengisahkan untuk asal usul daripada munculnya atau lahirnya Ya'juj Ma'juj ini. Kemudian ketika sudah berkembang keturunan Yafis ini, itu memiliki kebiasaan yang sangat buruk, pola makan yang sangat banyak, kemudian minumnya juga tidak sewajarnya. Akhirnya membuat resah masyarakat pada umumnya, sehingga pada suatu ketika datanglah seorang penguasa yang beriman, yang dikenal namanya dengan nama Raja Dzulqarnain. Raja Dzulqarnain ini adalah penguasa terbesar pada waktu itu, sehingga kemudian untuk menghindari kerusakan yang terjadi akibat ulah daripada Ya'juj Ma'juj ini, akhirnya kemudian dibuatkanlah pemisah yang memisahkan antara Ya'juj Ma'juj dengan manusia pada umumnya. Kemudian dibendunglah dua gunung tempat Ya'juj Ma'juj, yang kemudian sampai sekarang tempatnya pun tidak bisa diketahui pastinya. Yang pasti keberadaan
Ya'juj Ma'juj itu adalah benar adanya, karena sudah dikonfirmasi di dalam Al-Quran. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, kisah Ya'juj Ma'juj kemunculannya dikisahkan di dalam sebuah syair, kitab yang ditulis dalam sebuah syair yang mengisahkan perjalanan kehidupan Ya'juj Ma'juj ketika sudah keluar. Bunyi dari kitab tersebut sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ono bumi iki ono turun Adam, sangka Yafis putra Nuhillahu salam. Bangsa Ya'juj Ma'juj naminipun, pawaane akeh banget werninipun. Manggon ono bumi samar ketutupan, sire Allah karo liyan ndak tepungan. Ono tengah gunung loro dipageri, beton wesi lunyu dhuwur lan miteri. Dening raja naminipun Dzulqarnain, waliullah kabeh bumi dirajani. Sahabate Nabiullah Ibrahim, Nabi Khidir patihipun kang utami. Ya'juj Ma'juj ora bisa luru dalan, ana ingkang inggilipun mung sekilan, ana ingkang turu nganggo kemul kuping, kang sijine kanggo lemek tanpa guling. Ana ingkang gedhe branggah bregi, kaya pringin gedhe kepak lan pesagi. Dajjal mati para mukmin do ibadah, urip seneng ora ana kang do wegah. Pirang tahun ora ana ceritane, nuli Ya'juj Ma'juj bobol mrono mrene. Anjelajah kabeh bumi lincak-lincak, weruh pangan empuk gurih enak-enak. Gajah gede, ula gede lan menungso, kabeh dadi panganipun tanpa nyisa. Kabeh iki aja ukur nganggo akal, tumanjane kudratullah ora muhal. Awasana ama tikus walang wereng, sangka endi sangkanipun yen wis ndereng. Yen pangeran paring ama ing tanduran, ora muhal paring ama wonge pisan. Pira wae pemut Allah kang temonjol, ing matane menungsa kang padha mogol, kang supaya padha iling ing pangeran. Nanging bangkang ngendelake kepinteran, Kanjeng Nabi Isa ora duwe daya, ing akhire nyuwun welas datang mulya.
Allah nurunake uler kang gemraya khusus kanggo Ya'juj Ma'juj kang dumraya. Kabeh mati do gemletak wong do bingung kuwalahan mendem kondo nuso irung. Nabi Isa mentung maneh kawelasan Allah kirim manuk gede aweh pangan marang iwak goro klawanan gondoli badang yang jinggo resik lan do bali. Nabi Isa tindak haji lan kapundhut lan dikubur sanding Nabi kang dianut. Imam Mahdi lan wong agung pembantune uga seda ing Sam uga kuburane. Sak sampune menungsane kocar kacir agamane akeh wong kang malih kafir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dikisahkan dalam kitab ini bagaimana Ya'juj Ma'juj itu, bahwasannya di bumi ini akan ada anak turun Adam dari keturunan Yafis bin Nuh alaihi salam yang bernama Ya'juj Ma'juj. Bentuknya Ya'juj Ma'juj ini sangat beragam. Ada yang tingginya hanya sejengkal dan 2 jengkal, ada yang tinggi besar bahkan seperti pohon beringin, ada dari bangsa mereka yang bentuknya memiliki daun telinga, yang satu daun telinga ketika tidur dijadikan untuk alas tidur, sedangkan daun telinga yang lainnya digunakan untuk berselimut. Ya'juj Ma'juj ini berada di bumi yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disamarkan tempatnya. Apakah ia berada di bawah bumi yang jalan keluarnya berada di antara 2 gunung, ataukah di mana? Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas, yang pastinya ketika masanya tiba, ia akan muncul dari tempat ketinggian sebagaimana munculnya belalang, jutaan belalang ketika menyerang padi-padi para petani. Begitulah akan munculnya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini dulunya dibendung atau dipagari oleh Raja Dzulqarnain atau Raja Iskandar. Untuk masanya wallahu a'lam bishawab. Kemudian Raja Iskandar itu merupakan, di sini disebutkan adalah merupakan sahabat dari Nabi Ibrahim, dan ia memiliki perdana menteri atau patih. Istilah Nusantara adalah patih. Yang perdana menteri ini adalah Nabi Khidir alaihissalam. Sebelum ditetapkan untuk keluar, Ya'juj Ma'juj itu tidak akan pernah bisa mencari jalan untuk bisa keluar. Jadi setiap hari ia akan selalu
berada di sekitar pagar, berusaha untuk menghancurkan pagar tersebut sampai sore, sehingga sore sudah terlihat bahwa dunia kita sudah terlihat. Akan tetapi ketika tersebut akan kembali seperti semula, sampai pada masanya nanti ketika Ya'juj Ma'juj sudah mendapatkan sebuah kalimat atau kata kunci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan hancurlah bendungan daripada yang dibuat oleh Raja Dzulqarnain. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, jadi setelah Dajjal wafat, terbunuh oleh Nabi Isa, begitu juga pengikutnya, maka kehidupan kaum muslimin akan menjadi sangat makmur. Tidak ada lagi orang yang kafir, semuanya akan hidup dalam ketaatan sampai beberapa tahun. Disebutkan kejayaan Islam, kejayaan umat manusia hidup dalam kedamaian itu akan berlangsung selama kurang lebih 7 tahun. Sehingga pada masanya datanglah Ya'juj Ma'juj ini. Ketika sudah berhasil menghancurkan benteng, maka akan menyebar ke seluruh dunia, akan menjelajahi dunia. Tidak ada bumi yang tidak akan dijamahnya. Ia akan berjalan dengan menebarkan malapetaka. Semuanya akan menjadi santapan dan hidangan baginya. Tidak peduli apakah itu gajah, tidak peduli apakah itu ular yang besar, bahkan tidak peduli apakah itu manusia. Semuanya akan menjadi makanannya. Semuanya sirna, kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, tentu peristiwa seperti ini tidaklah bisa kita ukur dengan akal kita. Ketika kodrat Allah, takdir Allah sudah ditetapkan, maka tidak ada kata muhal bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab ini dikisahkan, disebutkan, kita diperintahkan untuk melihat bagaimana hama, tikus, bagaimana munculnya belalang, bagaimana munculnya worm. Kita tidak tahu dari mana dia muncul, akan tetapi tiba-tiba dia telah muncul dan merusakkan tanaman-tanaman yang kita miliki, yang manusia miliki. Begitulah ketika Allah sudah menghendaki, maka tidak ada kata tidak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah bisa memberikan hama terhadap tanaman-tanaman kita, maka tidak muhal pula Allah memberikan hama-hama bagi manusia seluruh alam. Itu semua tentunya adalah sebagai pengingat bagi kita semua, agar kita bisa menguatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa selamat berbahagia hidup di dunia dan di akhirat. Akan tetapi kebanyakan manusia itu kemudian lebih mengedepankan kepandaiannya, kepintarannya, dan menganggap bahwa mereka mampu melakukan segalanya, sehingga membuat kerusakan di muka bumi ini. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, kemudian diceritakan dalam syair ini bahwasannya ketika menghadapi munculnya Ya'juj Ma'juj ini, maka Nabiullah Isa sudah tidak akan berdaya, tidak akan mampu berbuat apa-apa, kecuali langkah terakhirnya hanyalah memohon belas kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian Allah mendengarkan doa daripada Nabi Isa, Imam Mahdi, dan umat Islam seluruhnya. Kemudian Allah menurunkan makhluk Allah yang sangat kecil, sangat remeh, yaitu ulat yang sangat banyak, yang kemudian akan menghancurkan
angkara murka daripada Ya'juj Ma'juj ini. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, kemudian seluruh suku daripada Ya'juj Ma'juj ini akan binasa, sehingga apa? Sehingga akan meninggalkan bangkai yang berserakan di seluruh permukaan bumi. Sehingga ketika melihat ini semua, umat manusia pada waktu itu pun menjadi kebingungan. Karena apa? Karena di sana sini tercium bau busuk daripada bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj. Akhirnya Nabi Isa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi. Akhirnya Allah mengirimkan burung yang sangat besar, burung-burung yang sangat besar, yang kemudian melemparkan bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj ini ke laut, sehingga dimakan oleh ikan-ikan yang sangat besar. Maka kemudian hilanglah bau busuk dari permukaan bumi ini. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, yang terakhir kemudian Nabi Isa pun setelah itu pergi ke Mekah menunaikan ibadah haji, dan pada akhirnya beliau pun wafat di sana dan dikuburkan di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diikutinya. Begitu pula dengan Imam Mahdi bersama pembantunya kemudian akan wafat dan dimakamkan di negeri Syam. Setelah Nabi Isa dan Imam Mahdi wafat beserta orang-orang yang beriman pun akan wafat, maka kemudian tinggal tersisalah orang-orang yang tidak beriman atau kurang beriman. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, semoga kita semua dihindarkan, dilindungi dari segala fitnah akhir zaman. Semoga kita semua diberikan kekuatan iman sehingga bisa menghadapi betapa beratnya ujian akhir zaman, sehingga kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan membawa iman, membawa hati yang selamat. Amin, amin, Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.